Perkenalkan, nama saya Dian Permata Rindrias dari program studi PGSD kelas 1 semester 2. Di sini saya akan mempraktekkan huruf A sampai Z dengan menggunakan semaput. Mari kita mulai. Saya akan memperagakan huruf-hurufnya. Saya akan mulai dengan aba-aba terlebih dahulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya saya akan memperagakan sebuah kalimat. Mari kita mulai. S, A, L, A, M, S, E, H, A, T, S, A, L, A, M, P, R, A, M, U, K, A. Jika digabungkan, kalimatnya akan terbaca atau berbunyi, salam sehat, salam pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Untuk video yang kedua, saya akan mempraktekkan 3 buah simbol, yaitu simbol hidup, simbol mati, dan simbol jangkar. Hari ini di video kedua ini saya akan mempraktekkan beberapa simbol dasar dalam pramuka. Yang pertama adalah simbol hidup. Untuk simbol hidup hanya memerlukan 1 tali saja. Yang pertama, buat huruf O seperti ini. Lalu masukkan jari dan ambil tali yang pendek. Setelah itu tarik tali masuk ke dalam menjadi seperti ini. Seperti ini. Simbol hidup ini sendiri biasa disebut juga sebagai simbol topi karena bentuknya yang seperti topi zaman dahulu. Nah, ciri-cirinya adalah ketika tali yang pendek ini ditarik, maka akan melonggar, dan ketika ditarik kembali ke dalam, maka akan mengencang. Ini fungsinya untuk memperlonggar atau memperkencang sebuah ikatan. Dan jika dilepas, maka akan langsung lepas. Nah, yang kedua adalah simbol mati.
simpul mati biasanya diciptakan dari dua ikatan. Yang pertama, letakkan tali yang sebelah kanan ke atas tali yang sebelah kiri, lalu diputar dan kencangkan. Yang kedua, letakkan simpul yang Anda pegang di tangan kiri di atas simpul yang Anda pegang di tangan kanan, lalu kencangkan dan tarik. Seperti ini bentuknya. Nah, ciri-ciri dari simpul mati sendiri adalah tali yang sebelah kanan dengan tali yang sebelah kiri sejajar posisinya dan biasanya membentuk angka 8 seperti ini. Seperti ini, kencang. Nah, yang ketiga adalah simpul jangkar. Simpul jangkar membutuhkan satu ikatan saja. Yang pertama, bentuk huruf O dengan tali jajar seperti ini. Lalu, masukkan tangan dan lipat ke belakang hingga membentuk seperti gunting, seperti ini. Setelah itu, pilih salah satu ikatan, lalu satukan ke satu jari, seperti ini. Lalu ditarik, dan bentuk terakhirnya seperti ini. Ciri dari simpul jangkar adalah tali yang bersebelahan saling sejajar seperti ini. Dan ada seperti pembatasnya, dan ini bagian belakang dari simpul jangkar. Nah, untuk bonusnya, saya akan mengajarkan tentang simpul pangkal. Hanya membutuhkan satu buah tali saja. Yang pertama, buat huruf O seperti ini. Kemudian lakukan 2 kali. Lalu lingkaran atau huruf O yang Anda pegang di sebelah kanan letakkan di belakang huruf O yang Anda pegang sebelah kiri. Satukan menjadi satu dan tarik. Ini merupakan gambaran dari simpul pangkal. Cirinya adalah tali yang pendek dengan tali yang panjang saling bertolak belakang atau berseberangan seperti ini. Dan ini yang bagian belakang. Seperti ini. Terima kasih. Dan untuk yang ketiga, saya akan mempraktekkan 3 buah sandi dalam gerakan pramuka. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dian Permataan Tias di video ketiga atau video terakhir. Di sini saya akan mencontohkan beberapa sandi yang ada di gerakan pramuka. Di antaranya adalah sandi kotak 1. Sandi kotak 1 ini jika kita bertemu soal dengan sandi yang berhubungan dengan sandi kotak 1, yang harus kita lakukan adalah membuat panduan seperti ini. Buat 9 kotak seperti ini dan buat juga satu lambang atau gambar X seperti ini. Ini sebagai panduan atau tumpuan atau titik utama dalam mengerjakan soal sandi kotak 1. Lalu di setiap kotak isi dengan 2 buah abjad seperti ini. Seperti ini huruf Q ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan yang lambang X ini? Lambang X ini untuk mengisi abjad dari huruf U sampai Z, dimulai dari atas U, V, ke samping W, X, oh ya ST, jangan lupa ya teman-teman, dari huruf R, S, T, lalu sini Y, Z. Saya ralat bukan dari huruf U sampai Z, tapi dari huruf S sampai Z. Lalu setelah buat seperti ini, letakkan titik di atas atau di samping bisa bagian belakang dari setiap huruf seperti ini. Seperti ini. Begitu juga dengan yang ada di sini.
seperti ini teman-teman. Ini adalah kunci atau basic dari untuk mengerjakan soal sandi kotak 1. Dan saya akan memberikan contoh soal sebagai contoh soal untuk mengerjakan sandi kotak 1 sebagai bagaimana sih cara mengerjakan sandi kotak 1. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari bagaimana sih contoh dari soal sandi kotak 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita memperhatikan bentuk-bentuk dari setiap ini soalnya. Yang pertama adalah bentuknya seperti L. Kita cari di sini. Ternyata yang bentuknya seperti L adalah kotak pertama yang tidak ada titiknya, maka menunjukkan huruf A. Lalu yang kedua adalah seperti huruf C tapi tidak ada batasnya lagi. Seperti huruf C kita cari. Ternyata yang seperti huruf C dan tidak ada titiknya adalah huruf K. Maka tulis K. Lalu seperti huruf V, karena seperti huruf V, maka kita tidak akan mencari di kotak-kotak ini, tapi kita akan cari di sini. Huruf V dan tanpa titik, berarti huruf U. Lalu seperti huruf N, tapi ada titiknya, kita cari. Ternyata huruf N seperti huruf N dan ada titiknya adalah P. Lalu seperti ini kita cari. Ini yang menunjukkan sama bentuknya seperti L terbalik dan ada titiknya, maka R. Ini seperti huruf pertama, maka A. Lalu ini seperti L terbalik tapi ke arah berlawanan dan tanpa titik. Ternyata adalah huruf M. Saya lanjutkan, ternyata tadi adalah huruf M. Lalu kita bertemu lagi dengan huruf V. Karena sama, karena kita tinggal menulisnya, maka huruf U. Lalu ini seperti C terbalik tanpa titik, ternyata sama dengan yang pertama. Dan ternyata adalah huruf K. Lalu ini sama dengan yang pertama, ternyata huruf A. Nah, jika dibaca keseluruhan, maka akan menunjukkan abjad atau kalimat, maka akan menunjukkan sebuah kalimat. Susunan abjad-abjad ini akan menunjukkan sebuah kalimat. Aku pramuka. Seperti itu teman-teman. Untuk bonusnya saja saya akan menunjukkan apa itu sandi kreasi. Nah, sandi kreasi ini macam-macam tergantung bagaimana si pembuat sandi membuat sandi tersebut. Nah, di sini saya akan membuat sandi kreasi dengan ini adalah lambang untuk kata kunci atau tumpuan kita mengerjakan sandi kreasi. Nah, saya memberikan kunci atau tumpuan cicak bertahan hidup dengan autotomi. Nah, ini soal setara dengan yang sudah Jawa ya pemirsa. Untuk teman-teman maksud saya, untuk yang sudah tahu apa itu autotomi, biasanya diajarkan dari SD. Autotomi adalah ini salah satu keahlian cicak dalam bertahan hidup, yaitu jika dia tertangkap maka dia akan memutuskan ekornya. Nah, di mana sih letak ekor? Ada di belakang. Mudah saja teman-teman, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Ekor ada di belakang, maka kita tinggal mengambil huruf belakang dari setiap kalimat yang ada agar membentuk sebuah kalimat baru yang lebih masuk akal. Seperti ini. Kita tinggal mengambil huruf belakangnya. Setelah kita beginikan, lalu kita tulis. Mulai dari huruf belakang A ini adalah I, dan adalah N, Farid adalah D, berfoto adalah O, dengan adalah N, bule adalah E huruf belakangnya, huruf belakang Inggris adalah S, huruf belakang D adalah I, huruf belakang Sumatera adalah A, dan huruf belakang utara adalah A. Maka jika dibaca, jawaban dari sandi kreasi ini adalah Indonesia. Oke teman-teman, yang terakhir dan sebagai tambahan,
Saya juga akan mengajarkan tentang sandi kotak 2. Biasanya saat mempelajari tentang pramuka, ini merupakan sesuatu yang dasar atau sebagai dasar pelajaran sandi, yaitu sandi kotak 2. Nah, lalu apa sih bedanya dengan sandi kotak 1? Mari kita lihat apa bedanya. Yang pertama, seperti sandi kotak 1, gambar dulu 9 kotak seperti ini. 9 kotak. Nah, bedanya dengan sandi kotak 1, jika sandi kotak 1 dalam satu kotak hanya berisi 2 abjad atau 2 abjad saja, pada sandi kotak 2 ini dalam satu kotak berisikan 3 buah abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan yang terakhir Y dan Z. Seperti ini. Nah, sebagai pembeda antara sandi kotak 1 dan sandi kotak 2 yang lain, jika sandi kotak 1 hanya diberikan titik dan di bagian belakang saja, untuk sandi kotak 2 ada 2 macam titik, yaitu 1 titik dan 2 titik, di mana yang 1 titik diberikan pada tengah abjad dan yang 2 titik diberikan pada akhir abjad. Seperti ini teman-teman. 1 titik, 2 titik, 1 titik, 2 titik, 1 titik, 2 titik, 1 titik, 2 titik. Seperti ini diberikan semuanya. Nah, karena yang terakhir hanya ada 2 abjad, maka yang diberikan hanya abjad yang paling belakang dan hanya 1 titik seperti ini. Inilah yang membedakan antara sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Susunan abjad atau jumlah abjad yang ada dalam satu kotak dan jumlah titik yang ada dalam setiap abjad. Lalu bagaimana sih pengaplikasiannya dengan contoh soal? Berikut saya akan berikan contoh soal sebagai referensi untuk mengerjakan sandi kotak 2. Berikut adalah contoh soal untuk referensi mengerjakan sandi kotak 2. Mengerjakannya sama seperti sandi kotak 1, kita cukup mencari bentuk yang sama dengan kata kunci atau dasar yang kita gambar tadi. Yang pertama, bentuknya seperti L terbalik dan ada titik 1 yang menunjukkan huruf B. Lalu seperti kotak dan 2 titik, kotak dan 2 titik menunjukkan huruf O, dan seperti U kosong yang menunjukkan huruf D. Lalu U terisi, tepat berada dalam satu kotak, U terisi menunjukkan huruf atau abjad E. Lalu dalam kotak lagi tapi titiknya hanya 1, dalam kotak titik 1 menunjukkan abjad N atau huruf N. Lalu seperti C kosong, tidak ada titik. Mari kita cari C. Ini dia C kosong tanpa titik menunjukkan huruf P atau abjad P. Lalu seperti ini sama dengan ini, maka O. Lalu N tapi dengan 1 titik, N 1 titik menunjukkan huruf W. Lalu seperti U 1 titik sama seperti ini, maka huruf E. Lalu seperti C terbalik dengan 2 titik, C terbalik 2 titik menunjukkan huruf L. Maka jika dibaca secara keseluruhan, kotak-kotak ini akan terbaca Boden Powell. Begitu teman-teman. Sekian dari saya Dian Permataan Tias dari PGSD kelas 1 semester 2 pamit undur diri. Bila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.